You mentioned that rezeki itu bukan cuma uang doang. Iya, iya karena menurut aku kayak, aduh capek nggak sih kalau lu cuma nominal doang tuh lu pasti akan gampang merasa, aduh gagal nih gue mau nominal segitu gitu. Tapi lu jadi lupa bahwa banyak loh rezeki-rezeki lain yang lewat ke lu tapi lu nggak pernah syukurin itu. Welcome to the series I Can Relate. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, Miss Agnes Aninditya. Susah ya nama gue, maklum milenial. Orang tua gue kasih nama panjang. Sama gue juga. Please introduce yourself. Aku nama panjangnya Agnes Aninditya Kumala Aprilia, but you can call me Ibun. Ibun aja, semua orang manggil gue Ibun ya biar singkat karena aku ibunya semua orang gitu. Toh. Aku sekarang punya bisnis, aku entrepreneur, aku punya multiple business mungkin ya, tapi my primary business adalah communication consultant. Tapi di luar itu kalian bisa follow aku di Instagram @happymami. Nah di situ aku sebenarnya ngebahas banyak hal tuh top, mulai dari hidup, relationship, parenting gitu. Jadi mungkin orang ngerasa relate dan merasa deket karena memang aku seaktif itu di Instagram. Jadi orang suka bilang kalau nyari aku di DM aja daripada di WA. Ya lebih aktif di DM gitu. How did you get started? Which part? The entrepreneurship journey becoming everybody's ibu. Oke, mungkin aku mulai dari, aku tuh kan anak broken home nih top. Jadi my mom and dad divorce saat aku umur 10 tahun. Jadi emang aku tuh lack of love ya from my parents gitu. Jadi dari situ aku anak nomor 1 juga. Jadi aku kan tumbuh menjadi sosok kakak untuk adik aku. Jadi bisa dibilang aku dewasa lebih cepat daripada umurnya gitu. Jadi aku pertama kali kerja juga umur 14 tahun. Jadi SPG, terus dari SPG jadi sekretaris and ya the rest is history ya. Aku soalnya ngerasa di hidup aku banyak keberuntungan di mana aku ketemu bos ataupun pimpinan yang kasih kesempatan sama aku tanpa ngelihat ijazah. That's why itu aku lakuin juga di Happy Inc gitu. Aku nggak punya standar kayak harus S1 apa untuk bisa jadi tim aku tuh, enggak lah, karena aku rasa it's part of mengalirkan rezeki yang gue pernah terima, gue alirin lagi. How do you define becoming an adult? Mungkin harus dipaksa beradaptasi sama hal-hal yang mungkin pada saat umur itu harusnya gue nggak bertanggung jawab atas hal itu. Yeah. Kayak misalnya thinking about money from very early age gitu ya. Kayaknya kan cari uang di usia SMP, SMA itu menurut aku teman-teman aku mungkin masih dapat uang jajan dari papa mamanya gitu ya. Sedangkan kan aku nggak ada gunanya mengeluh juga karena nggak ada tempat mengeluh juga gitu top. Kayak mau komplain ke siapa gitu, mau komplain ke bokap juga nggak ada, komplain ke mama juga ada time dia juga nggak stabil karena ya habis divorce. Jadi dipaksa untuk ya adapt sama keadaan yang mungkin pada saat itu harusnya masih ada safety net atau masih ada parents yang bisa jadi tempat untuk pulang lah ya istilahnya. And I think this is something that is really rare juga in that sense kan. Karena kalau misalnya kita dipaksa untuk grow up adult gitu, biasanya mungkin masih ada luka-luka yang difficult to heal as well. Iya, betul. And how did you go about healing that wounds as you grow up? Mungkin karena aku hanya menjalani top, jadi tidak pernah dipikirkan. Kan sometimes things jadi complicated karena kita pikirin, bener nggak sih? Karena pada saat itu ya aku harus kerja, kalau nggak kerja aku nggak punya uang gitu aja, as simple as that, right? Yeah. Nah kalau untuk masalah healing my childhood trauma, sampai sekarang juga aku nggak pernah berhenti untuk belajar tentang mental health. That's why aku tahun kemarin ambil hipnoterapi certified gitu kan, karena aku merasa bukan buat orang lain, buat aku pribadi aku juga pengen belajar banyak. Dan sekarang bersyukurnya dengan uang yang aku punya, I can learn anything, I can pay, right? Kalau dulu kayaknya mau belajar, mau kuliah aja kan gue cuma D3, kayak mau kuliah aja nggak ada duitnya gitu. Tapi kalau sekarang aku bisa tiap tahun, oh aku mau belajar ini nih gitu, aku ikut kelasnya. Dan untuk hipnoterapi kan aku bener-bener ikut yang uji kompetensi negara segala macam. Jadi aku lebih paham, lebih banyak tahu, dan pada akhirnya orang mungkin lebih relate sama sosok Ibun karena ya mungkin background aku juga ya top ya, kayak tadi. Dan begitu ketemu sama another hipnoterapis gitu kan, kita kan pada saat ambil certified itu kan kita harus saling praktek tuh. Mereka tuh sampai bilang ya, you become ibu yang lu impikan gitu. Jadi I create myself as a sosok yang
mungkin selama ini gue yang butuh gitu, bukan orang lain yang butuh. So counterintuitively, it starts with yourself. Yes. That makes other people better as well. Yeah. And then also allows you to heal yourself from the past wounds that you have. Yeah, and I think it's a gift from God juga nggak sih, Top? Maksudnya aku merasa dari kecil, I don't know ya, aku harus ceritanya kayak gimana. Misalnya aku tuh nggak pernah harus belajar percaya diri tuh nggak pernah. Ya, aku ya seperti ini gitu. Setiap Very confident. Iya, setiap kali aku masuk ke ruangan, I can say hi to people, I can spreading warm and happiness gitu. Jadi menurut aku it's a gift gitu nggak sih? Kan jadi aku tuh sangat suka naik KRL nih kalau kantor. Jadi kalau di KRL pun aku tuh ngobrol with everyone gitu. Jadi kata bosku dulu di my previous boss, dia bilang, Agnes kalau ditinggal di terminal atau di stasiun dia bentar lagi bikin partai katanya. Karena itulah aku gitu, dan dengan fisik aku dan panggilan aku Ibu, orang lebih gampang, ya maksudnya lebih gampang deket gitu, Top. Itu yang unik ya, maksudnya pada akhirnya kan sekarang aku punya nge-lead personal branding kan, jadi aku nemenin leaders gitu. Believe or not, my personal branding di Instagram itu mungkin secara numbers nggak yang wow banget gitu ya, tapi mau apa, klien training, mau beli tas Hermes, mau beli emas 100 gram, semuanya followers dari Instagram. Jadi itu kalau kata teman-temanku, gila ya, lu kalau mau nipu mah bisa bawa pergi. Karena orang segitu beliefnya gitu ya. Karena ya itu aku tuh suka sharing gitu, suka ya apalagi IG story ya gitu. Jadi aku suka IG story OOTD aku, terus aku suka kasih tips ya being natural dan sharing aja gitu. Yeah. Being yourself. Yeah. And I think that is like a huge asset that you have as well. And I think the authenticity yang kadang-kadang it goes quite missing juga. And I also want to ask you juga sih sebenarnya about money, ya kan? Because you grew up besar di keluarga yang ada cerai, terus orang tuanya juga sulit, and then nggak punya uang untuk beli tiga. So what's your relationship with money before, and what is it like now? Orang ngelihatnya kan aku tuh random, terus kayak full of energy gini ya. Tapi basically aku tuh very thinker. Jadi planning, gue tuh selalu punya planning. Jadi orang ngelihatnya kayak, gue suka sih orang menganggap gue underdog ya, kayak ini mah bercanda doang nih orangnya. Tapi I have specific target and goals in my life gitu. Ambitious? Aku nggak bilang ambitious ya, karena basically aku tuh nggak gampang kayak ngelihat orang pengen apa gitu, gue nggak. Gue lebih ke ini, gue punya pattern nih, hidup gue harus naik, gue harus begini. I have gitu, but I'm very flexible with the time. Karena ya aku pengen enjoying my life gitu. Jadi aku tuh basicnya dari dulu selalu planning, Top. Jadi mau gaji gue SPG cuma 650.000 pun aku udah planning, oh nanti 450.000 dikasih mamahku, 250.000 aku mau main sama temenku gitu. Jadi I always have planning gitu. Nah jadi kalau dibilang sebenarnya nggak terlalu berubah, cuma jumlah uangnya aja yang berubah nggak sih? Soalnya gue sendiri, gue selalu bilang gue senengnya adalah gue selalu menyebut miskin itu my privilege gitu. Karena gue nggak punya standar kan. Basically karena nggak punya bokap nyokap. Terus by the way nyokap gue tuh Chinese, bokap gue Jawa. Jadi pada saat nyokap gue memutuskan nikah sama bokap gue, dia tuh kayak dijauhin lah sama the Chinese family-nya gitu. Jadi jujur gue tuh punya freedom yang nggak dipunyai orang lain. Kayak gue nggak punya kayak mama gue bilang kayak harus jadi dokter dong kayak om kamu, atau I don't have that. Kayak ya jadi tersukses versi gue aja. Jadi aku bahkan nggak merasa terintimidasi kayak oh harus kuliah di sini di sana, nggak ada. I don't have that standard. What are some practical tips that you would give to people to avoid thinking about what others have to think about you? Focus on yourself sih. How do you do that? Kalau aku pribadi, mungkin kan aku lahir tahun 84 ya, Top. Dulu belum ada sosmed. Kita sionya sama berarti? Tikus ya, iya. Wow, seputaran sio, kamu lebih muda. Nah, aku merasa tuh fokus on myself-nya kayak gini loh, Top. Kalau gue tuh lebih sering berpikir, gue abis ini mau ngapain ya? Ketimbang looking up orang lain ngapain gitu. Kalau sekarang kan nggak sosmed, lu kan scroll. Wah gila nih teman gue udah jadi manajer, teman gue beli rumah gitu loh. Betul. Nah mungkin saran aku tetap sama sih, focus on yourself, me time dan journaling. Kalau sekarang aku selalu sarankan ke semua klien aku pun, mau klien hipnoterapi, mau klien private consultation, please kirim aku, mau tulisan tangan, mau email, kirim dulu. Itu supaya kamu lebih mikir kan. Sebenarnya
apa sih yang lagi gue hadapin, apa yang gue pengenin. Itu kan kamu bisanya kalau self talk kan, bukan scroll sosmed, bukan ngobrol sama curhat sama teman juga. Tapi kadang-kadang I think it's also hard ketika scroll sosmed gitu kan, terus kita ngeliat orang-orang, oh iya dia udah married, atau enggak dia udah punya anak, atau enggak dia beli rumah. Sedangkan for example kita masih single, terus kita masih kontrak, and then kayak kita punya kehidupan tuh amat sangat berbeda sama apa yang kita lihat di sosmed. So practically speaking, focusing on ourselves is very very important. Journaling and then knowing where yourself at itu very very important. But when we look at the social media, terus kita inevitably compare ourselves with other people, kadang-kadang kita bisa iri hati gitu. Betul, aku pun masih sama kok ke others entrepreneurs. Kalau gue tuh lebih irinya kayak, kok dia bisa ngajak anak buahnya kemana gitu. Jadi, tapi menurut gue, kan kita bisa kurasi ya Top. Maksudnya what kind of content yang sebenarnya masih memotivate kita, sama yang udah jadi negatif thought gitu loh, yang kayak kita jadi julid pada saat ngelihatnya. Ya itu ya skip aja lah, atau lu unfollow aja gitu. Karena ada beberapa orang yang aku tuh selalu ngajarin ya pokoknya semudah unfollow aja gitu. Tapi bener, nggak mungkin lah kita hidup nggak ada irinya ya. Tapi maksudku mungkin secara portion juga harus lebih fokus ke dirinya sendiri, yang digedein kan portionnya. Ya lihat orang lain kan ya nggak mungkin lah kita nggak lihat. Karena kan aku bahkan menyarankan lu mau jadi kaya, bertemanlah sama orang kaya, bener nggak? Kayak tadi gue kesini kan, gue sama Denny kayak, oke kita hirup nih ya, udara orang kaya kayak gini gitu loh. Tapi maksud gue, ya tinggal lu mau pakai kacamata mana nih, berkat apa beban gitu kan? Kalau lu mau pakai kacamata berkat, semuanya jadi tampak menyenangkan gitu. Tapi pada saat lu pakai kacamata beban, semua jadi beban, bener nggak sih? Gitu. Ya tapi itu harus mindset harus di training juga sih. Terus juga I think kayak kita melihat diri kita sendiri itu root cause-nya kita iri hati itu apa, sehingga kita bisa mengkurasi konten yang kita lihat di social media itu kayak gimana. Betul. And then the more we know ourselves, the better we can, the more agency we have as well as individuals to curate the content. People yang kita mau lihat siapa, yang kita mau lihat siapa. Having role model kan bagus Top, ya kan? Betul sih, mentor juga. Mentor juga ya. Kayak aku lihat Tobi, orang pintar banget. Kan role model kayak, orang pintar banget, cara ngomongnya enak gitu. Itu kan bagus. Kan sebenarnya bukan iri hati ya, lebih ke kayak, apalagi kan kalau kita ngajarin orang, lu harus main sosmed yang sehat. Means you have to have reference gitu nggak? Reference konten yang lu mau bikin kayak apa gitu kan. Jadi ya memang harus scroll, cuman kitanya sendiri yang harus kurasi kan gitu. Sama mungkin itu nggak sih Top? Nggak semua diukur pakai uang. You mentioned that rezeki itu bukan cuma uang doang. Iya karena menurut aku kayak, aduh capek nggak sih kalau lu cuma nominal doang tuh, lu pasti akan gampang merasa, aduh gagal nih gue mau nominal segitu. Lu jadi lupa bahwa banyak loh rezeki-rezeki lain yang lewat ke lu tapi lu nggak pernah syukurin. Ya betul banget sih. And then sometimes kalau kita mau ngomonginnya uang nominalnya berapa, itu nggak ada habisnya. Betul. Karena kita mau sampai level seberapa juga nggak cukup. Bakal ada atasnya kita lagi siapa. Iya, dia lebih kaya juga. Iya, kita mau sampai level Anthony Salim for example, juga ada yang lebih kaya daripada dia gitu. Benar. Jadi it's an endless game I would say, and then I think ya udah mau sampai mana aja when you think it's enough gitu kan. And then there are so many other things in life that allows us to be grateful for what we have. Terus lu juga mention merasa tidak baik-baik aja itu bukan kelemahan. Betul. Why? Begitu lu ngerasa nggak baik-baik aja, berarti satu, lu punya self awareness ya kan. Lu berarti masih punya kesadaran there's something wrong with me gitu. Yang kedua, pada saat lu ngerasa nggak baik-baik saja, lu jadi punya motivation untuk what next nih. Gue harus cari help kek, atau gue harus ngobrol ke siapa, harus berubah kah, atau ya kayak misalnya klien-klien hipnoterapi gue kan banyak ya, maksudnya gue selalu bilang mereka berani datang ketemu gue, menulis email panjang lebar ke orang yang tidak mereka kenal untuk seeking help, itu udah mantep. Iya mantep, udah keberanian yang luar biasa gitu. Itu berarti lu nggak baik-baik aja itu keren banget loh gitu. Lu berani cari, harus cari nih siapa, oke psikolog udah pernah, gue cari hipnoterapi gitu, akhirnya gue gitu. Jadi punya self awareness itu kan satu hal yang mungkin nggak semua orang sadar, ya nggak sih? Apalagi ya tadi kayak kata lo, kita kan sekarang dikit-dikit scroll, atau kayak misalnya lagi stres scroll, lihat orang mukbang pesan makan deh gitu kan. Jadi kita kebanyakan suka melupakan kalau kita tuh nggak baik-baik aja, jadi cuma cari distraction doang. Padahal dengan sadar, gue lagi nggak baik-baik aja, it's a good thing dong, karena lu jadi,
gue mesti ngapain nih. What do you do to grow that awareness? Karena masa kecil gue susah kali ya, karena susah. Terus jujur, gue tuh baru punya best friend, maksudnya best friend perempuan ya. Di masa remaja gue lebih banyak pacar daripada sahabat gitu. Karena I need that pacar untuk ngantar jemput gue kerja, untuk mungkin gue pengen makan enak ada yang bayarin gitu ya. Sedangkan kalau untuk friends, emang dari dulu gue membatasi karena yaitu membatasi rasa iri. Kalau gue berteman sama teman-teman cewek, mereka nggak relate sama gue. Mereka tuh sampai nanya kayak, lu ngapain sih pulang sekolah kerja? Emang bapak ibu lu nggak ngasih uang jajan gitu? Sakit hati nggak gue? Sakit. Jadi maksudnya gue better nggak main. Maksudnya ya main di sekolah kenal tapi yang nggak akrab banget gitu. Jadi aku tuh baru punya bener-bener best friend itu mungkin umur 24 gitu. Start from 24. So it seems to me that what you mentioned about being underprivileged is a privilege. Yeah. Kayak lingkungannya itu forces you to be self-aware with the situation right now. Forces you to grow up. Iya. Mungkin kalau dulu bokap gue masih sukses, gue nggak akan ada di sini bareng lu ngobrol kayak gini kan. Mungkin gue lagi ke Singapura nyari new bag kayak gitu kan. Iya kan, selalu ada cerita di balik orang sampai hari ini. Tell me a personal experience ketika lu belajar caranya ikhlas. Kelas ya itu sih top. Menurut gue nggak semuanya harus ada jawabannya hari ini, nggak semua hal harus lu mengerti, jalanin aja. Aku kan 2008 ke Jakarta karena aku mau resepsi di bulan Desember, tapi di hari pertama si suamiku itu masuk rumah sakit, hari Jumatnya meninggal. So aku at that time aku merasa gila ya, manusia serapi itu kita bikin plan, kalau Tuhan bilang enggak, ya udah enggak. Jadi ya gue terdampar di Jakarta without no job karena gue udah resign dari perusahaan sebelumnya. No job, no husband, no family gitu. Tapi ya balik lagi, mungkin karena gue sudah terbiasa train mindset untuk pasti ada berkat nih. Ini ya gue pakai kacamata berkat aja. Kayak oh ya udah mungkin emang semanis ini buat Tuhan hanya sebentar ini gitu. Mungkin ada maksudnya kenapa gue terdampar di Jakarta sampai hari ini gitu. Percaya apa enggak, almarhum itu selalu bilang waktu dia ngerayu gue pindah Jakarta, karena waktu itu dia di hijack Total Oil. Jadi dia nanti pengennya gue di Jakarta supaya gampang kan ke Banjarmasin. Terus dia bilang, aduh you will love Jakarta, you are Jakartan people, kamu tuh bakal suka mallnya, salonnya gitu. You can be big in Jakarta, kamu tuh smart kan. Dulu kan gue pindah dari remote area 1 ke remote area lain. Gue kerja di oil and gas soalnya. Nah pada saat itu gue kayak, oh Jakarta ya kayak macet gitu-gitu. Dia bilang enggak, you can be big in Jakarta. Dan ya mungkin yang kayak sekarang gitu. Dan gue akhirnya dapat suami yang bener-bener nggak terganggu sama masa lalu gue gitu ya. Jadi percaya apa nggak, dari 2008 sampai sekarang gue cuma pernah dimimpiin sekali sama suami almarhum. Sama almarhum. Sedangkan kakaknya dia dimimpiin terus. Terus gue bilang sama suami gue, gila ya si Z tuh nggak pernah mimpiin aku, namanya Z. Si Z tuh nggak pernah mimpiin aku. Terus dia bilang, dia pasti tahu kalau kamu tuh sekarang udah enjoying life, udah family, dia nggak akan mau ganggu kamu with the memories. Jadi dia ya be your guardian angel aja gitu. Itu kata suami gue. Jadi gue sangat bersyukur dengan hidup gue yang sekarang ya, karena ya ini mungkin berkat-berkat yang mungkin nggak gue lihat. Dan pada akhirnya gue sadar hidup is a puzzle yang kalau belum jadi kayak jelek kan top gitu, kayak ini gimana sih akhirnya gitu. Tapi pelan-pelan kita susun pieces by pieces, ternyata bagus ya gambarnya. And pas pertama kali disusun kelihatannya kok kayaknya aneh ya. Iya. Tapi makin disusun actually it looks pretty good. Dan bukan mau being religious ya, cuman maksudnya pada akhirnya tuh menurut gue iman sama kedekatan sama Tuhan itu yang menyelamatkan gue juga sih. Kayak kan dari kecil gue nggak punya papa mama kan, jadi aku merasa oh ya udah karena aku Katolik, papa mamaku adalah Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Jadi kalau gue doa tuh yang bener-bener sampai nangis karena kayak curhat gitu. Sampai gue dewasa, terus kemarin di tahun 2008 mengalami kejadian kayak gitu ya. Gue tuh sampai bilang sama Tuhan kayak gila ya, kalau lu pikir gue kuat, ya masa hidup gue dikasih susah melulu gitu kan. Jadi gue tuh mengalami berapa lama ya, mungkin setahun ya. Jadi gue ke gereja Teresia gitu, tapi cuma sampai depan doang gitu, nggak masuk karena kayak marah banget gitu, kayak gila Tuhan ini terlalu pahit gitu. Maksudnya giliran gue dapat suami yang taking care of me, terus lu ambil gitu aja, terus gue gimana di Jakarta gitu. Jadi itu juga yang membuat gue ya itu tadi ya, banyak self talk, banyak kepasrahan gitu ya. Dan pada akhirnya tipsnya tuh cuma jalanin aja. Nggak mungkin lu bisa dapet jawaban
nggak mungkin lu bisa langsung tahu why-nya, tapi ya udah kalau Tuhan masih kasih nafas, oke Tuhan aku jalanin aja. Jadi believe or not dari 2008 sampai sekarang aku nggak pernah keluarin CV aku. Aku selalu dapat kerjaan dari orang, dari aduh pokoknya ajaib banget deh. Gue nggak pernah keluarin CV gue. Damn. Ya, jadi emang bener-bener itulah definisi Tuhan menjaga gitu ya. Maksudnya walaupun aku marah, tapi ya gila Tuhan bawa gue sampai hari ini, sampai makanya mungkin gue merasa senang ya dengan panggilan Ibun karena ya gue bisa share my experience, gue juga siap menerima experience orang ke gue gitu ya, karena gue tau lah hidup pahit kayak apa, dan gue jadi orang yang kayak ya hidup seberapa sebentar sih, itu laki gue baru umur 30, gue baru umur 24 gitu, kayak ya lu mau usahain apa dalam hidup lo, tapi as long as lu tetap bisa apa ya menyalurkan rezeki, lu senang, lu tenang, menurut gue itu more than money, right? It's a state of mind that you cannot really buy with money. Gitu. Yeah, to be honest with you, I think all the things that you mentioned to me, I can relate a lot as well. Karena terutama kalau misalnya sebagai investor, you also atau nggak sebagai entrepreneur, you also go through like the ups and downs of life. And then misalnya ada customer complain atau enggak misalnya marketnya lagi turun drastis atau enggak you have things that really don't go to your plan. You kind of just have to jalanin aja. And sometimes the advice is very very simple. But it's very very spot on, very very accurate. Iya. Tapi kalau buat uang sih aku selalu bilang stick your plan sih. Maksudnya aku tuh dari punya Happy Ink, aku tuh orang pertama yang aku hire adalah financial. Karena aku bilang kalau untuk jadi segede Toyota, segede Vision Pack, kita startnya from now, bukan dari nanti udah gede baru gitu kan. Jadi dan aku tuh super strict yang memisahkan ya duit kantor, duit gue gitu. Makanya kalau Tobi mungkin follow my Instagram tuh, followers aku udah terbiasa. Aku tuh punya jualan pisang yang tadi aku kasih ke kamu, pisang goreng, pisang happy. Aku terus di luar itu aku jualan pre-love bag, terus aku hipnoterapis juga. Terus aku sekarang kan karena di Happy Ink udah regenerasi, I have leaders di situ. Aku sekarang lebih fokus untuk nemenin personal branding leaders, private consultation perempuan gitu. Jadi menurut aku punya banyak source income tuh kan juga bagus ya gitu, dan itu ngebuat aku milah-milah gitu Top. Jadi misalnya dari hasil jualan lifestyle, aku jualan pre-love bag, jualan tas just tip luar negeri, dari keuntungan itu aku baru boleh beli lifestyle things gitu. Something for yourself. Ya, atau yang berhubungan dengan lifestyle. Nah kalau misalnya gue jualan pisang, itu berarti harus bisa buat ngegaji pisangnya, sama gue belanja sayuran basah di rumah. Jadi bener-bener gue plot-plotin gitu. Jadi bener-bener kalau yang satu timpang ya tinggal itu aja yang gue kurangin. Misalnya gue lagi malas nih, gue malas jualan pre-love bag gitu. Ya udah gue berarti nggak usah belanja bulan ini gitu aja sih. So everything is separate, professional, private. Private juga gue bener-bener pisahin. Jadi kayak misalnya liburan itu gue cek budgetnya dulu baru nentuin kemana. Kalau orang kan enggak ya. Kalau orang kan makanya mereka suka nanya, Mas kenapa sih kamu sekeluarga nggak liburan ke Eropa? Ya karena budgetnya nggak cukup. Kalau gue sendirian cukup. Gitu. Jadi kita menentukan liburan ya based on budget, bukan dibalik. So you're a private consultant, you go through a lot of coaching sessions with young millennials gitu kan, Gen Z's leaders. What's the biggest problems that you see amongst the generations or like the people you coach that think it's very very important for the audience to know as well? Overwhelmed with the information. Ya, kita hidup di era di mana pertama kali dalam sejarah manusia informasi tuh banyak banget. Sampai gue pernah ketemu klien yang kayak, enggak Bun, dari buku ini aku tuh disuruh kayak gini. Terus aku dengerin YouTube, disuruhnya kayak gini gitu. Aku sekarang kayak gitu. Itu sering banget aku ketemu. Jadi pada akhirnya terlalu banyak information, lu yang aslinya smart jadi insecure juga kan. Jadi kayak sebenarnya aku smart atau enggak sih gitu. Terus karena terlalu banyak information, akhirnya kamu juga nggak fokus sama hidupmu, sama apa yang kamu mau, tapi lebih fokus ke Bun, soalnya before 30 aku harus punya 100 juta misalnya. Gitu loh. Jadi hal-hal kayak gitu yang pada akhirnya aku selalu nanya, boleh nggak kamu lihat dulu perjalanan kamu sendiri ke belakang, karena kan startnya nggak dari nol yang sama, bener nggak sih? Misalnya dia ngelihat orang ngomong, oh di sosmed gampang kok jadi affiliate gitu, bisa jadi tajir gitu, aku ternyata nyoba enggak tuh Bun gitu. Nah kebanyakan orang yang aku coaching tuh jadi mereka lost in ya information ini loh, terlalu banyak gitu.
Dan akhirnya sampai nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus diikutin. What advice do you give them? Udah pasti aku kan selalu kalau setiap private coaching keluarnya jadi action plan. Nah itu aku kembaliin lagi, yuk kita duduk bareng, kita kenalin lagi yuk, lu punya nggak goals lu minggu depan aja dulu, goals minggu depan, goals bulan depan, goals tahun depan, punya nggak? Nggak punya. Ya kan karena goalsnya ngikutin sosmed gitu kan. Kayak misalnya kena layoff, terus itu harus cari yang kerjaan dolar bun gitu. Nah kerjaan-kerjaan yang nggak dolar ditolakin, nggak kerja dong lama gitu. Jadi bener-bener akhirnya ya aku bantu dia untuk yuk kita mulai action plan-nya bahkan nggak untuk 1 tahun ke depan, besok, minggu depannya, bulan depannya. Terus selalu aku mirroring ke finance. Udah pasti kamu punya dana darurat berapa. Kan sering ya orang ketemu aku, Bun aku mau resign Bun, aku mau beli franchise. Itu sering banget juga. Oke, aku because I want to be entrepreneur like you. Lu percaya nggak Tom? Gue sampai hari ini gue selalu menolak obrolan ataupun training yang nyuruh misalnya Bun ajarin dong how to be entrepreneur. Aku pasti nggak mau. Karena menurut gue entrepreneur itu bukan hal yang kayak keren gitu ya, enggak. No, jadi aku selalu sorry banget, itu bukan tema yang aku bisa share gitu, karena aku juga ya thank God aku bisa jalanin, tapi kan susah payah dan sedihnya yang nggak aku ceritain di sosmed, right gitu. Nah jadi aku selalu, makanya kamu lihat aku jarang banget lah memotivasi orang untuk ayo jadi entrepreneur, nggak pernah karena menurut aku ya itu rezeki tuh bisa dari mana aja, bukan dari gengsi. Dan jadi entrepreneur tuh bukan keren keren apa gitu, nggak ada kerennya gitu. Jadi biasanya setelah bikin action plan mau harian, mingguan, bulanan, aku mirroring lagi ke financialnya. Jadi dia kan juga sadar karena gimana pun juga kita hidup butuh uang gitu ya nggak sih. Tapi kadang-kadang kalau misalnya ketemunya yang jauh lebih muda, yang misalnya 10 tahun lebih muda dari aku, biasanya mereka masih punya idealisme yang kayak misalnya dapat uang layoff tuh jadi entrepreneur aja Bun gitu. Nah berarti aku akan biasanya dari email mereka, kan mereka udah email tuh Top. Nanti aku bikin priority challenges-nya mereka. Jadi pas hari H aku udah bilang, ini priority challenges lu ini. Menurut gue yang paling penting adalah ngomongin yang ini. Misalnya ada orang yang tadi itu habis layoff langsung mau beli franchise gitu kan, dia pengen jadi entrepreneur, membanggakan orang tuanya jadi entrepreneur nih, nggak jadi corporate slave lagi lah gitu. Nah itu biasanya aku akan tanya, kamu sudah pernah belum bikin business plan? Nah, jadi bener-bener aku tanya balik kan, tapi kan kalau franchise nggak butuh business plan. Enggak. Not really. Enggak, ya kan? Jadi sebenarnya coaching sama gue ya gue temukan dengan kenyataannya gitu. Jadi biasanya gue list, kerasa banget kok Top pada saat mereka email tuh nanti gue bisa berasa, ini orang ini ternyata lebih butuhnya berasa nggak percaya diri. Berarti coaching gue sesi kali ini harus tentang kepercayaan diri. Tuh, ternyata orang ini nggak pernah ngatur keuangan karena dia tuh jadi tulang punggung keluarga. Berarti yang akan gue obrolin action plan-nya adalah planning untuk future-nya dia. Gitu. Jadi bener-bener harus email dulu. Kalau nggak email gue nggak mau sih. Kan dari email tuh kan bisa berasa kan. Kayak nanti gue bisa bikinin, gue biasanya balas email dulu. Ini challenges lo, priority-nya dari gue ini, lu pilih besok 1 jam mau yang mana. Dan itu juga lebih targeted and personalized for the person who wants to get coaching from you as well. Betul. Karena kalau misalnya nggak dibegituin kan random jadinya. And then generic advice itu ntar jadi kayak advice yang dia terima di social media aja gitu kan sebenarnya. Dan aku selalu bikin plan itu pakai Google Slides. Jadi aku bilang sama dia, setelah coaching sama aku, ini slides ini akan aku add kamu, jadi kamu bisa isi, bisa review lagi, bisa refresh lagi gitu kan. Dan that's why aku punya red card tuh lumayan, aku nggak akan turunin gitu, karena itu juga mengkurasi kan, orang-orangnya serius apa enggak. Dan ya itu karena aku punya red card segitu, aku bilang sama mereka, ya aku akan plan buat kamu tuh serapih dan seproper mungkin. Jadi kamu harus email. Aku bilang gitu, selama cuma transfer doang nggak email, gue nggak akan terima. Bilang gue balikin uangnya. Harus email. Jadi aku tuh benar-benar bikin di Google Slide. Misalnya sesi 1 bersama siapa, misalnya Andin gitu. Hari ini gue tulis dulu challenge-nya ini yang dipilih ini. Udah gue rapiin action plan-nya. Jadi pas bareng tuh kita langsung barengan ngebahas yang ada di slide sih. When they sign up for your coaching sessions gitu, why do you think they trust you? Nah biasanya kan kalau di Instagram mungkin kamu tahu ya, maksudnya first of all mereka tuh masuk lewat DM kan, nanya dulu kan, nanya red card gitu. Nah biasanya mereka tuh udah nge-DM aku sambil nge-share video reels apa yang mereka tonton tentang gue. Jadi pasti gue udah tahu nih orang
sama nih vibes-nya, dia ngerasa cocok gitu. Habis DM kan aku kasih red card dulu sama flow-nya kamu harus ini, jadi gue udah ada FAQ-nya, gue forward dulu ke dia ya, quote unquote sedikit CV gue lah, gue tuh siapa. Nah nanti baru mereka kalau email dan bayar ya berarti itu cocok. So it's their ability to relate with reels yang konten yang lu punya kayak gitu. Terus mereka ngelihat oke, ini kayak gue cocok, terus gue pengen kerja sama nih orang lebih lanjut, and I think I have a goal that she can help me with. Ya, gitu kan. Dan bahkan kayak ada yang ngambil coaching sama gue tuh kan tentang relationship kan. Dan setelah gue baca emailnya, oh ini dia butuh bener-bener plan, misalnya manifestation tentang soulmate-nya gitu. Itu tetap gue bikin slide rapi, how to-nya, tipsnya tuh gue rapiin. Jadi dan gue selalu mulai dengan 15 menit perkenalan, dan itu nggak masuk dalam 1 jam session kita. Jadi aku selalu bilang, ini 15 menit perkenalan ya, aku kenalin tentang aku sendiri, kamu boleh sambil cerita apa, dan itu nggak masuk dalam 1 jamnya gitu. As a coach or a hypnotherapist, describe to me what's the proudest moment where you've been. Oh, kalau hipnoterapi sih menurut gue magical sih, Top. Karena tell me more. Gimana ya? Kan gue selalu bilang sama laki gue, Pak, aku pikir my biggest happiness itu saat aku bikin happy ink gitu. Karena kayak aku bisa buka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Itu kayak wow banget. And then aku punya business unit training gitu ya. Setiap kali ketemu trainer, setiap kali setelah selesai sesi, lihat orang semangat sama sesi, enggak Pak, kalau sharing knowledge tuh ternyata another happiness. Ini gue ceritanya sama laki gue. Yeah. Begitu gue belajar hipnoterapi, gila sih Pak. Pertama lewat hipnoterapi, aku bener-bener believe kalau manusia itu makhluk ciptaan Tuhan paling sempurna. Gimana ya, bayangin, lo gak punya guideline, lo gak punya buku panduan, lo harus jalanin hidup sesuai kebisaan lo aja. Lu tanggung tuh semua dengan ransel lo, berat gak berat, lu tetap jalani hari-hari. Dan gue sering banget dapet klien datang ke ruangan gue tuh, posisinya berat, udah bungkuk gitu, yang kayak, dan magicalnya hipnoterapi, lu datang cuma bilang gue anxiety Bun, oh ya begitu duduk hipnosis, wah keluar semua tuh. Ternyata pernah dipukulin bapaknya, pernah di sexual abuse dari bosnya, many things. Dan bayangkan 30% otak sadar tuh kayak kita sekarang, Top. 70%-nya itu yang bisa kita grab lewat hipnoterapi. Harapan, luka, cita-cita, impian lo, apa yang lo sembunyikan dalam hati lo. Dan mereka bisa keluar, bangun gitu. Dengan muka yang beda banget, Top. Itu bener-bener, kalau tiap kali aku cerita tuh aku selalu merinding karena kayak, gila ya, gue dikasih Tuhan bisa belajar hipnoterapi dan bisa ngebantu orang gitu. Aku sampai bilang sama suamiku, kalau aku kaya banget Pak, aku akan hipnoterapi gratis ke orang. Maksudnya I will do this for free gitu. Banyak banget yang datang tuh benar-benar. Ada datang kayak aku berhari-hari nggak tidur nih Bun, habis hipnoterapi malamnya, besok paginya biasa aku langsung cek kan. Aku semalam bisa tidur Bun. Terus biasanya setelah mereka hipno, aku bikinin ini Top kayak quotes gitu, tapi bisa mereka taruh di wallpaper handphone mereka. Jadi menurut gue magical banget hipnoterapi tuh, langsung efeknya langsung berasa. Dan gue selalu bilang gila, manusia tuh kayak bawang bombay gitu, makin dikulitin makin kelihatan lukanya di mana gitu. Dan kita bahkan mungkin nggak punya siapa-siapa untuk ngomong gitu kan, dan lu tetap menjalani hari dengan ransel berat lo itu. Jadi luar biasa banget sih. Jadi hipnoterapis itu kayak semacam kesempatan buat lu ngecek ransel lu, batunya yang berat, yang bikin berat tuh yang mana. Lu rilis yang mana, lu taruh dulu, terus lu lihat lagi, oh ya udah dimasukin nggak apa-apa kayak gitu. Dan gue selalu bilang, nah gue kenapa hanya terima hipnoterapi buat perempuan, karena kan gue orangnya touchy people kan, jadi gue suka peluk, suka sayang-sayang mereka, suka. Jadi gue makanya nggak mau cowok yang gue hipno, kecuali suami istri atau sama couple ya. Maksudnya couple-nya memang ada dan permasalahannya harus couple gitu ya, oke gitu. Tapi kalau enggak, gue cewek aja. Itu sih the proudest moment tuh, kayak gila ya, setelah 1,5 jam. Bahkan ada tuh klien gue, kan kalau gue weekdays itu prakteknya di Sleepy, weekend gue praktek di BSD di rumah. Ada klien gue yang benar-benar datang, dia bilang Bun, aku ada kali seminggu nggak doyan makan gitu, karena ternyata dia harus nanggung utang keluarganya lah apa gitu. Terus habis hipnoterapi gitu, aku kasih minum, kamu makan nggak? Mau, makan masakan gue gitu. Berasa banget Top, maksudnya the vibes, the smile, terus cara orang
masuk ruangan bungkuk terus keluar bisa wah gila sih, gue bilang sama laki gue kayak wah gila sih Pak, gue pikir tuh my ultimate happiness tuh udah mentok, ternyata jadi hipnoterapis tuh lebih gila lagi. Dan maksudnya gue juga bukan orang yang oh ayo dong hipnoterapis, enggak ya maksudnya dari IG story orang nanya gitu. Dan kalau hipnoterapi kan nggak boleh ya kayak dokter aja Top, kita kan nggak boleh cerita kayak namanya siapa, sakitnya apa gitu. Dan gue pikir dulu wah jangan jadi hipnoterapi gue nanti jadi berat nih karena guenya ikut menanggung gitu ya. Ternyata enggak loh, maksudnya ya we really sit together gitu, magical sih. So what do you look forward most as a hypnotherapist? Aku sih merasa aku cuma pengen sampai akhir hayatku aku bisa berdaya, bisa jadi jalur rezeki ya buat orang, jadi kayak pipa yang lancar aja gitu Top. Uang masuk ke gue alirkan lagi, gue bisa nikmatin. Ya berdaya aja. Jadi orang yang berdaya bisa. Gue nggak suka pakai kata bantu ya. Kalau kata bantu tuh kayak gue merasa gue superior Jadi gue lebih rasa with all my ability aku bisa support other women or people. Where does this come from? Dari kecil kali ya, mungkin karena ya itu, mungkin karena gue seeking I have someone like me in my childhood gak sih? Top? Yeah, and sometimes kayak counter argumentnya kan gue juga bisa bilang, oke, lu grow up susah dan lain sebagainya, sehingga gue mau semuanya buat gue sendiri kayak gitu. Ketika gue udah make it gitu, for example, as an entrepreneur. Tapi there's this like counterintuitive phenomenon whereby you are actually willing to be like a gift to other people that allows you to bring and derive happiness from it. Mungkin karena orang-orang yang gue temui atau ketemu sama gue juga bukan mengajarkan ya, tapi menjadikan gue aliran rezekinya juga nggak sih? Jadi gue juga nggak pernah merasa susah ataupun nggak cukup karena gue ternyata selalu ada kesempatan, ada opportunity, ada rezeki yang pada akhirnya kenapa gue mesti keep for myself gitu. Jangan itu aja gue dapet dari orang lain. Dan gue kan terakhir kerja di corporate tuh di one of the richest man in the world ya. Jadi dia punya foundation yang untuk anak-anak sekolah gitu. Jadi sedangkan teman-teman gue mikirnya kayak wah kita nih digaji pakai uang apa nih gitu. Kalau gue mikirnya how to be rich like him supaya gue bisa doing this big gitu loh. Tapi gue rasa itu juga talent ya, maksudnya gift lah. Kalau gue bilang gift dari Tuhan ke gue tuh ya itu ya, maksudnya gue jadi orang tuh punya keleluasaan hati, ke energi yang as simple as that gue alirkan aja. Ya sebenarnya kalau gue boleh summarize semua ini dalam satu sentence itu adalah this phrase, I don't know if you've heard it before, when life give you lemons, you make lemons. Oh iya, benar. Kayak nikmatin aja gitu nggak sih? Jadi aku nggak pernah ngerasa money is the smallest problem sih ya. Kalau nggak punya uang tinggal cari uang. Tapi kalau buat gue pribadi yang lebih susah kan tadi tuh ya, bangkit dari kurangnya cinta dari orang tua lah, segala macam itu kan nggak bisa di feeling with. Now tell me why is fashion important? Pertama karena gue sadar gue nggak cantik, jadi gue harus tampil menarik. Penting nggak sih? Itu juga sama kan, karena gue kenal diri gue sendiri, gue tahu kekurangan gue apa. Terus yang kedua, gue juga believe penampilan kita itu ngomong lebih dulu daripada kata-kata kita. When you enter the room, 3 detik pertama yang dilihat orang adalah baju lo. People judge the book by its cover. Oke. Ya tapi kan at least lu bersih, rapi gitu loh. Tapi aku sering sih ngomong itu ke klien-klien aku yang apalagi founder startup yang nyaman pakai kaos apa, gue selalu kayak lu mau ketemu investor, nah itu gue pasti omelin. Jadi udah pasti yang nonton ke klien-klien gue selalu bilang kalau meeting sama Ibu yang lebih deg-degan adalah dicek penampilannya daripada meetingnya. Karena gue akan kayak dari atas sampai bawah, kenapa itu sepatunya kotor, boleh nggak besok pakai sepatu yang bersih gitu. Jadi penampilan menurut gue penting karena ya itu penampilan itu berbicara lebih dulu pada saat lo ketemu orang. And lessons yang paling berharga mengenai penampilan yang pernah lo alamin apa? Mungkin gini ya, kan gue entrepreneur tanpa investor, tanpa backup siapapun ya Top gitu. Jadi pada saat gue nge-build my personal branding, penampilanku, pada saat meeting, percaya nggak, orang kan pasti mikirnya oh agensi lokal loh, siapa punya siapa gitu. Jadi gue pada saat datang berpenampilan menarik, mereka juga respect kan sama gue. Halo Pak, saya Ibu, Bapak boleh lihat saya di Instagram sering loh Pak posting tentang keseharian saya, cocok nggak Pak sama vibes-nya gitu. Orang tuh lebih respect. Coba bayangin kalau misalnya gue datang penampilan amburadul gitu, ini agensi lokal gitu. That's why aku juga jual beli tas mahal karena sebenarnya tas mahal itu kan untuk kasih tahu bahwa oh ini orang ini
in the same level with me loh gitu ya nggak sih. Misalnya aku bawa tas-tas itu pada saat mungkin eventnya mungkin kayak high socialita, atau gue ketemu klien yang memang gue tahu dia butuh respect. Kadang gue cek dulu di sosmednya, oh ternyata dia demen juga nih punya tas ini gitu. Oh dia ternyata demen tas vintage. Gue pas ketemu dia gue bawa tas vintage gitu. Jadi ya pembuka obrolan juga kan gitu. Yeah, it's a useful signal. Oh yeah, it's a useful signal for you to showcase that okay, I've done the research. Yeah. And this is a genuine connection that I want. Yeah. Dan masa misalnya aku sekarang kan menawarkan project makeover, masa gue datang penampilannya amburadul gitu ya. Dan gue sebenarnya pengen ngomong bahwa apapun bentuk badan lu, apapun bentuk lo bisa kok tampil menarik. Mungkin lu saat ini nggak tahu stylingnya aja. What would you tell to people who are kind of like insecure about their own looks because of the unpleasant past that they might have in childhood atau gimana, misalnya mereka pernah overweight atau apa gitu. Yang pasti nggak ada orang yang nggak punya strength, bener nggak? Yeah. Tapi orang lebih fokus sama negatif partnya, weaknessnya ketimbang strengthnya. Jadi buat orang yang insecure, coba kamu pikirkan strength kamu apa. Karena fokus on that. Misalnya strengthnya adalah, oh aku ternyata kalau senyum manis ya, atau aku punya lesung pipit. Itu kan nggak semua orang punya juga kan, Top. Tapi lu nggak akan pernah sadar kalau lu nggak pernah mikirin juga you have that strength gitu. Orang yang fokusnya ke weakness aja, aduh kusonnya hitam, gue gendut gitu. Padahal dia punya strength banyak, gampang ngomong, smart, ya charming gitu kan, atau punya mata yang bagus. Banyak sih sebenarnya ya, cuman ya itulah. Dan itu biasanya gue mulai di semua training gue adalah coba tuliskan strength kamu apa. Itu lama banget tuh, nggak bisa 10 menit, harus ada 5. At least 5. Ya, at least 5. Wah susah banget tuh, kayak aduh apa ya gitu. Gila nggak? Nah, saking kita tuh fokusnya ke weakness. And sometimes saking kita ngerasa strength-nya kita tuh juga bukan strength, karena kita bisa langsung kebayang orang lain yang lebih jago daripada kita kan? Di situ. Terlalu banyak mikirin orang lain kita tuh. Ya nggak sih? Padahal aku sampai bilang boleh lo tulis misalnya, oh aku tuh orangnya sayang keluarga, itu strength loh. Aku tuh orangnya detail oriented tuh strength juga kan. Dan pesona itu nggak selalu dari luar ya, Top, kan dari dalam juga. Bener nggak sih? Ya fashion itu supporting, tapi yang terpenting kan what you have inside. You believe in yourself, your strength ya. Pasti vibes-nya beda banget. In terms of their strength, who inspires you most? Sebenarnya kalau dari sisi entrepreneur, gue suka banget Richard Branson. Oh, Virgin Atlantic. Ya, karena menurut gue gilanya sama yang gue baca buku-bukunya kan. Kayak nih orang tuh nekat ya. Orang gila sih. Ya orang gila kan gitu. Terus dia juga punya sisi fun, terus dia juga family matters gitu. Terus dia juga maintain pegawainya tuh ya kayak teman main kan gitu. Aku suka nontonin YouTube, terus aku baca buku dia juga gitu. Menurut aku kalau dari sisi bisnis mungkin ke dia. And what is one quality that you find Richard Branson that carry until today? Menurut aku dia salah satu leaders yang nggak pernah denial akan weaknessnya dia. Misalnya dia salah mengambil keputusan ataupun dia mengalami kegagalan gitu. Dia tuh very open minded untuk nerima, oh ya ini gue yang salah nih, gue kayaknya kurang pinter nih, gue harus belajar apa gitu. Ada tuh di buku dia pada saat dia beli bank, terus banknya bankrupt gitu. Terus dia kayak, oh ya ternyata gue tuh belum sepinter itu gitu. Jadi dia bener-bener nyari tahu kesana sini kayak ajarin gue dong gitu. Itu mirip banget sih sama aku. And I think kalau misalnya orang yang bisa mengakui kegagalan dia itu kan orangnya yang egonya rendah. Betul. What would you say to people yang egonya tuh tinggi? Sejujurnya menurut aku orang dengan ego tinggi itu orang yang kesepian sih, Top gitu. Bisa jadi dalam hidupnya dia tuh harus mencari atau harus jadi sesuatu untuk dihargain. Jadi sebenarnya bisa jadi dia kurang dihargain dan kesepian. Gak dapat pengakuan. Betul. Dan biasanya yaitu setelah belajar hipnoterapi 99% masalah kita comes from parenting. Our parents. And which is why it's very very important for us to build good families and be good parents to our children. Menurut aku nggak usah yang good yang gimana ya. Menurut aku dengan two ways communication kayak sekarang ya, banyak teman-teman aku yang termasuk aku sama anakku tuh ngobrol, anakku bisa mengkritisize me gitu kan. Kalau dulu kan itu nggak sopan ya, Top gitu. Kalau sekarang tuh anak gue bisa kritik aku dan aku juga bisa kasih masukan. Jadi benar-benar kita tuh listening ke mereka tuh bukan cuma
lu mah anak kecil gitu. Kita appreciate sebagai manusia yang punya perasaan, yang punya pemikiran. Gitu. Yeah, and then I think it seems that relationship-nya between parents sama anak-anak juga lebih genuine. Betul. Ketimbang kalau misalnya parents-nya itu mendikte anaknya tanpa mengetahui anaknya itu seperti apa dan jadi ada kayak resentment-nya yang terpendam. Dan yang lebih mengharukan kan sekarang misalnya parents masa kini itu mereka selalu belajar menjadi good parents. Jadi mereka juga selalu seeking, oh ya ternyata kayak gini ya harus caranya, gue akan coba lagi sama anak gue gitu. Mungkin itu kan nggak ada di orang tua kita nggak sih? Maksudnya parents always good. Iya, parents selalu benar. Kalau kita aturan nomor 1, nomor 2, kalau parents salah lihat aturan nomor 1. Benar. Kalau sekarang tuh aku setiap kali ngobrol sama teman-temanku yang seusia dan kita punya anak selalu gitu kok, kayak kalau kamu sama anakmu gimana? Jadi kita selalu sharing dan kita selalu pengen berusaha mencari better solution, better way untuk bisa communicate with our kids. And at the end of the day, because all of us are very very interested in investing. Benar. Investing in your family, your children, yourself, these are I think non-negotiable sih. Iya. Tapi kan itu ya, maksudnya mungkin your vibe, your tribe juga nggak sih Top? Mungkin kalau misalnya ya entah gimana pun itu kan juga dibantu sama algoritma di sosial media ya. Saat kamu suka satu konten yang positif, kamu akan dikasih konten-konten yang serupa gitu. Tapi begitu lu sukanya konten yang dance ya, lu akan dikasihnya konten dance juga. Gitu kan. Jadi ya it's life, right? Kalau misalnya kita mengkurasi pertemanan, terus kitanya juga the vibes yang kita bawa juga positif, kita akan didekatkan dengan orang yang serupa kayak aku ketemu kamu. Amin. Maybe one last question that it's going to be very very fitting to close this podcast juga. How do you curate the people around you? Kalau aku ngerasa nggak happy, nggak nyaman, aku tinggalkan. Segampang itu. Yeah. No, I think the theme of this podcast is very very simple, straightforward but true advice. That we can always assume, and I think that's a very very good way of saying it. Jalanin aja, kalau misalnya nggak suka ya nggak usah dipaksain. Harus jujur sama diri kita sendiri gitu loh. Kadang-kadang kan maksudnya cuma ngerasa nggak enakan, nggak enak. Bahkan aku tuh bisa sesimpel diajak pergi sama circle of friends yang menurut aku nggak kurang cocok gitu. Terus mereka nanya, kenapa sih kamu diajak pergi nggak mau? Terus aku bilang, habis tiap kali pergi cuma ngomongin pencapaian, liburan ke luar negeri, duit muda berapa. Jadi aku kayaknya I'm not into it. Udah, then I leave the room gitu. Kayaknya lebih mahal untuk our happiness, right? Dibandingin harus untuk bisa socialize sama semua orang gitu. Harus ngeblend dan cocok sama semua orang, enggak sih? Yeah, the happiness is priceless, I would say. Yeah, you wouldn't trade it with. Iya kan, itu kan nanti bisa kena mental health kamu, harusnya harus bayar hipnoterapi. Iya kan? Kayak aduh aku kenapa ya nggak sama teman-teman aku. Come to me. Yeah, this is why you're an entrepreneur. Semua ada CTA-nya. Semua ada CTA-nya. Call to action-nya call me. Aduh, ada Instagram-nya juga. And I also during this podcast I've also been asking you a lot of questions. To close, do you have any questions? Tadi ya Top, gimana kamu menghadapi clients dengan background yang beda-beda, tapi you can always have their trust dan bisa kasih suggestion tentang investing money-nya mereka. I think for starters, pertama-tama we don't really require people to trust us that much. At the first, I think that's very important. Jadi all the funds with them. Terus kita nggak ada sharing sekuritas, password apa segala macam. Terus kalau misalnya kita kasih rekomendasi jual beli kan selalu ada thesis-nya. Terus kalau misalnya belum bertumbuh, you don't have to pay anything. So these are the things that we believe. You don't have to trust another person that much. Kayak kalau kita mau bawa kabur uang lu juga nggak bisa gitu. And then the second thing adalah trust cannot be bought with money, but it can only be earned throughout the time. Jadi as we help them invest, and then ketika mereka ngelihat investnya grow dan lain sebagainya, itu kan akan membangun trust dengan orang. Dan the last thing that I'd like to mention adalah you basically attract the people like you as well. Jadi orang yang relate sama your reels, your content dan lain sebagainya are going to be the people who are going to be able to work with you for the long term and trust you. Again, your vibe, your tribe. Your vibe, your tribe. Iya kan? I'm gonna steal that. Iya kan, benar. Makanya jangan lupa kalau pusing investing, just go to Recompound. Amin. Thank you. Yeah, thank you so much. Thank you so much.